Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Husin. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk di pinggir kampung. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Husin bekerja menggarap sawah, warisan daripada orang tuanya. Pada suatu musim tanam padi, tanaman Husin berbuah dengan baik. Namun, ketika padinya mulai menguning, tiba-tiba diserang oleh segerombolan burung pipit. Sejak saat itu, setiap hari Husin harus pergi ke sawah untuk menghalau gerombolan pipit tersebut. Pada suatu pagi, Husin melihat sawahnya. Setibanya di sawah, ia melihat gerombolan burung pipit sedang asik memakan padinya. Ia pun segera mengusirnya. Setelah itu, ia mendekati tempat di mana gerombolan burung pipit tadi makan. Husin sangat terkejut saat melihat sebagian padinya habis dimakan burung pipit. Ia sangat marah dan berniat untuk menangkap mereka. Dalam hatinya, ia berkata, "Awas ya kalian burung pipit, aku akan menangkap kalian semua." Itulah yang dikatakan oleh Husin dengan perasaan yang kesal. Setelah itu, Husin kemudian duduk di pematangan sawah sambil menjaga tanaman padinya dari serbuan burung pipit. Setiap kali gerombolan burung pipit datang, ia segera menghalaunya sambil berteriak, "Hus! Hus! Hus!" Gerombolan burung pipit yang mendengar teriakan itu pun langsung terbang menjauh. Menjelang siang hari, Husin yang perutnya mulai terasa lapar, memutuskan pulang ke gubuknya untuk makan siang dan beristirahat sejenak. Dengan perasaan kesal, ia berjalan sambil memikirkan cara untuk menangkap gerombolan burung pipit tersebut. Saat akan memasuki kampung, ia melihat seorang perempuan tua berjalan terseok-seok sedang membawa barang bawaannya yang banyak. Husin pun menawarkan diri untuk membantu sang nenek tua tersebut. Dan nenek itu sangat berterima kasih kepada Husin. Dan dia bangga karena masih ada anak laki-laki yang baik pada zaman sekarang yang mau membantu orang dalam kesusahan. Sambil membawa barang sang nenek, Husin pun terlihat masih kesal. Dan sang nenek bertanya ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Husin. Husin pun menceritakan kekesalannya kepada segerombolan burung pipit. Nenek memberi nasihat kepada Husin. Padi yang ditanam oleh Husin itu berbuah sangat bagus. Husin anak yang tidak iri dan dengki kepada orang lain. Tetapi mungkin Husin punya sifat yang tamak. Husin tidak boleh berbuat jahat kepada burung pipit, karena burung pipit itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Dan Husin harus rela berbagi semua padi yang ada yang ditanam oleh Husin dengan segerombolan burung pipit tersebut. Setelah mendengar nasihat sang nenek, dan Husin beristirahat sebentar di gubuknya. Sore harinya Husin kembali ke sawah. Sesampai di sawah, ia melihat gerombolan burung pipit sedang memakan padinya. Tapi ia tetap membiarkan mereka memakan padinya sampai puas. Setelah mereka pergi, tiba-tiba Husin melihat cahaya yang berkilau keemasan pada batang padi bekas dimakan oleh burung pipit tersebut. Husin sangat terkejut saat melihat tanaman padi berbuah emas. Butiran-butiran emas itu terdapat pada batang padi tempat burung pipit itu makan. Ternyata
Husein teringat kata-kata sang nenek, orang dermawan akan diberkahi Tuhan. Dan Husein berjanji pada dirinya sendiri akan bersikap dermawan dan tidak akan tamak. Husein segera memetik butiran-butiran emas itu, lalu membawanya pulang. Keesokan harinya, ia pergi menjual emas itu kepada seorang saudagar kaya di kampung itu. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rumah dan sawah. Selebihnya, ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Sejak saat itu, Husein dikenal sebagai orang yang kaya yang dermawan, sehingga ia menjadi orang yang terpandang di kampung tersebut. Demikianlah akhir cerita daripada padi berbuah emas. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah, jadilah orang yang rela berkorban, jangan pernah menjadi orang iri dan dengki serta tamak. Karena apabila kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberi keberkahan hidup kepada kita. Seperti yang dialami oleh Husein, dia menjadi seorang saudagar kaya karena dia rela memberikan butiran-butiran padinya kepada segerombolan burung pipit. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.